Singapura selalu menjadi buah bibir para pembisnis dunia. Bagaimana tidak, mereka bertransformasi dari pulau kecil yang biasa saja dan cenderung miskin, kini menjadi salah satu titik sentral perdagangan dunia. Tak heran kalau banyak taipan-taipan internasional yang bukan hanya menjadikan Singapura sebagai destinasi bisnis atau berlibur, namun juga sebagai rumah kedua mereka. Perputaran ekonomi yang luar biasa tersebut membuat gaya hidup yang terbangun di sana tidak jauh-jauh dari pengalaman kehidupan mewah dan meriah serta melayani mengakomodir berbagai selera dan preferensi. Pusat kota Singapura menawarkan kehidupan malam terbaik di dunia karena kalian akan dapat dengan mudah menikmati makanan lezat di Club Street di Chinatown menuju Marina Bay untuk menikmati koktail sambil menyaksikan pemandangan. Dan kemudian berakhir berdansa semalam suntuk di Clarke Quay. Namun di balik indahnya dunia malam di pusat kota yang menawarkan berbagai hiburan dan kemewahan, Singapura pun nyatanya memiliki sisi gelap yang mengejutkan dan tidak banyak orang tahu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Semua akan terungkap pada episode kali ini. Salah satu wajah gelap Singapura yang tak semua orang tahu akan eksistensinya bisa kalian temui di salah satu kawasan Red Light District yang berada di lingkungan Geylang. Bagi warga setempat, wilayah dengan nama Geylang tentu tidak asing di telinga mereka. Bahkan sebagian orang memandang Geylang sebagai tempat yang berbau negatif. Bukan tanpa alasan, mengingat wilayah tersebut merupakan tempat prostitusi yang menjadi pusat hiburan untuk melampiaskan hasrat seksual. Wilayah dengan luas mencapai 10 km persegi ini nyatanya menghadirkan ratusan rumah bordil yang digunakan untuk menjajakan para wanita penghibur. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa itu adalah rumah bordil, mulai dari lampu neon yang menyinari, serta nomor unit rumah besar akan menjadi penanda bahwa rumah tersebut menyiapkan tempat prostitusi. Namun fakta yang cukup mengejutkan dari dunia prostitusi ini adalah semuanya legal. Yap, kalian tidak salah dengar. Mereka dilindungi oleh pemerintah setempat selama prostitusi tersebut dilakukan di rumah bordil dan juga telah mendapatkan izin. Dan sebagai penanggung jawab, ratusan rumah bordil itu akan diatur oleh 3 instansi pemerintah, mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Keterlibatan pemerintah dalam prostitusi tersebut nyatanya membuat aturan yang berlaku begitu ketat. Terbukti, para perempuan penghibur memerlukan lisensi untuk bekerja di rumah-rumah bordil di Geylang. Nah, untuk mendapatkan lisensi, mereka harus diakui secara hukum sebagai perempuan dan berasal dari salah satu dari 5 negara. 5 negara tersebut meliputi Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan setelah diakui secara hukum, mereka pun akhirnya mendapatkan kartu kuning yang mengharuskan mereka menjalani pemeriksaan medis rutin dan membatasi pekerjaan mereka hanya pada pekerjaan seks saja. Jadi jangan heran jika rumah-rumah bordil di Geylang cukup berani untuk memasarkan pekerja seksnya. Bahkan ada beberapa rumah bordil yang menggunakan akuarium raksasa untuk memamerkan para wanita penghiburnya, sehingga membuat para pelanggan mereka mudah untuk memilih wanita mana yang akan menemaninya. Selain itu, banyak rumah bordil yang dipisahkan berdasarkan keluarga negaranya. Salah satu contohnya rumah bordil dengan tulisan Saigon yang menandakan bahwa pekerja seksnya berasal dari Vietnam. Sedangkan rumah dengan tulisan Sawade menandakan bahwa mereka adalah para pekerja seks asal Thailand. Kendati demikian, tidak sedikit pekerja seks memilih untuk bekerja di luar rumah bordil alias ilegal. Mereka biasanya menawarkan jasanya di jalan-jalan. Peraturan ketat yang mengikat para pekerja seks menjadi alasan mengapa mereka memilih untuk bekerja secara ilegal. Bahkan beberapa peraturan yang berlaku membuat para pekerja seks tersiksa. Salah satu aturan yang menyiksa adalah pekerja seks legal harus tinggal di rumah bordil yang telah ditentukan dan meminta izin jika ingin meninggalkan rumah bordil. Mereka yang melanggar aturan ini akan didenda hingga $500 Singapura jika ketahuan meninggalkan rumah bordil tanpa izin. Peraturan yang juga cukup dikeluhkan oleh para pekerja seks di Singapura adalah mereka bekerja 6 atau 7 hari seminggu dan hari libur ditentukan berdasarkan kebijakan rumah bordil menurut pasal yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka tidak diperbolehkan untuk diberikan cuti sakit kepada pekerja seks. Maka tidak heran jika beberapa wanita penghibur justru memilih untuk bekerja secara ilegal. Selain citranya sebagai surga melampiaskan hasrat seksual bagi para lelaki, Geylang pun menjadi sarang perjudian terbesar di Singapura.
Tidak jarang pihak kepolisian setempat melakukan penyisiran di wilayah tersebut dan melakukan penangkapan atas aksi perjudian di Gelang. Biasanya mereka beroperasi di hotel-hotel maupun di atap sebuah gedung untuk mengelabui pihak keamanan. Tidak hanya itu, beberapa pelaku pun mengaku menjadi penyedia beberapa judi online yang dapat diakses di internet. Padahal seperti yang kita ketahui, citra Singapura sebagai negara dan penegakan hukum yang ketat telah mengharumkan negeri singa tersebut. Namun nyatanya, citra tersebut justru berbanding terbalik jika melihat kondisi di Gelang. Bahkan lebih parahnya lagi adalah kawasan Red Light District tersebut pun menjadi gudang penjualan obat-obatan terlarang. Sudah menjadi pemandangan umum di jalan-jalan Gelang, berjejer lapak yang menjajakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan gairah seks. Tidak hanya itu, mereka pun menjajakan beberapa alat untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Dan karena maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Gelang, bukan hal sulit mendapati bungkus pil dan suntik bekas dari obat-obatan terlarang di jalanan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Singapura akan memberikan ganjaran hukuman mati bagi penyelundupan obat-obatan terlarang. Namun faktanya Gelang masih menjadi surga penikmat obat-obatan terlarang. Oleh sebab itu, mantan komisaris polisi Ang Jo Hee pernah menyampaikan bahwa polisi lebih khawatir terhadap Gelang karena semua indikator potensi masalah ada di sana. Tidak hanya itu, ia berpendapat jika Gelang sebagai titik rawan kejahatan seperti perjudian ilegal dan peredaran narkoba dan tempat berkumpulnya orang-orang jahat dari segala golongan. Namun meskipun pihak kepolisian setempat begitu menjaga wilayah Gelang, aksi melanggar aturan bisa saja terjadi di lain tempat. Seperti pada kasus ini, di mana beberapa orang melakukan pesta liar di sebuah properti di Emerald Hill. Dalam laporan tersebut, pesta liar itu berlangsung hingga pagi hari yang membuat beberapa tetangga di properti itu merasa terganggu. Bahkan salah satu tetangga mendapati sepasang kekasih sedang berhubungan badan di depan rumah. Hal ini tentu membuat penghuni properti yang ada di dekatnya merasa terganggu oleh pesta liar itu. Jadi dengan berbagai sisi gelap yang ditutupi oleh kota besar, apakah Singapura terbilang cukup aman untuk dikunjungi para wisatawan? Jika melihat data yang disajikan oleh Global Residence Index, Singapura berada di peringkat ke-7 sebagai negara teraman. Sehingga seharusnya negara ini cukup aman untuk dikunjungi oleh para pelancong. Meski demikian, bukan berarti kalian 100% aman dari bahaya. Salah satu kejahatan yang sering dialami oleh para wisatawan asing adalah penipuan. Para pelaku biasanya mengincar para wisatawan untuk berbicara dan memeras uang yang mereka miliki. Dengan begitu, hal yang perlu ditekankan oleh para wisatawan bila ke Singapura adalah tetap waspada jika berbincang dengan orang asing. Karena bisa saja hal tersebut adalah intrik penipuan yang akan menguras seluruh uang Anda. Namun jika kalian tidak sendiri pada saat berkunjung ke Singapura, kemungkinan kejadian tersebut sulit untuk terjadi. Karena para pelaku penipuan pun memilih untuk menipu para solo traveler. Dan satu hal lagi yang cukup penting untuk para turis ketahui ketika berkunjung ke Singapura. Tetap berperilaku baik dan menghindari satupun pelanggaran di Singapura. Karena satu pelanggaran yang kalian lakukan akan sangat mengganggu liburan kalian. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, hal yang terbilang cukup lumrah ketika Anda berada di negara lain adalah menghargai setiap budaya mereka. Jadi ketika Anda berada di Singapura, kalian wajib menghargai budaya yang mereka miliki.